Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan bahas tentang kajian intertekstual. Kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya, untuk menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, dan gaya bahasa di antara teks yang dikaji. Tujuan kajian interteks itu sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya sastra. Penulisan dan pemunculan sebuah karya sering ada kaitannya dengan unsur kesejarahannya, sehingga memberi makna secara lebih lengkap jika dikaitkan dengan unsur kesejarahan, menurut Theo dalam Nurgiantoro tahun 1995. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pengkajian intertekstual puisi. Kajian intertekstual adalah kajian puisi dengan membandingkan dua puisi yang sezaman atau puisi dengan zaman yang berbeda. Dalam kesusastraan Indonesia, hubungan intertekstual antara suatu karya sastra dengan karya lain, baik antara karya sastra sezaman maupun antara satu zaman dengan zaman yang lain banyak terjadi. Misalnya, antara karya-karya pujangga baru dengan karya-karya angkatan 45, ataupun dengan karya yang lain. Misalnya beberapa puisi Chairil Anwar mempunyai hubungan intertekstual dengan puisi-puisi Amir Hamzah. Hubungan intertekstual itu menunjukkan adanya pandangan hidup yang berlawanan. Misalnya, ada intertekstual antara puisi Kusangka dengan penerimaan. Prinsip intertekstualitas yang utama adalah prinsip memahami dan memberikan makna karya yang bersangkutan. Karya itu diprediksikan sebagai reaksi, penyerapan, atau transformasi dari karya-karya yang lain. Masalah intertekstual lebih dari sekedar pengaruh, ambilan, atau jiplakan, melainkan bagaimana kita memperoleh makna sebuah karya secara penuh dalam kontrasnya dengan karya yang lain yang menjadi hipogramnya, baik berupa teks fiksi maupun puisi. Misalnya sebagaimana dilakukan oleh Theo dengan membandingkan antara Sajak Berdiri Aku karya Amir Hamzah dengan Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Pradopo membandingkan beberapa sajak yang lain dengan sajak-sajak Chairil dengan sajak Toto Sudarto Bahtiar dan Ajib Rosyidi. Nurgiantoro juga mencoba meneliti hubungan interteks antara puisi-puisi pujangga baru dengan pujangga lama. Adanya hubungan intertekstual dapat dikaitkan dengan teori resepsi. Pada dasarnya, pembacalah yang menentukan ada atau tidaknya kaitan antara teks yang satu dengan teks yang lain itu. Unsur-unsur hipogram itu berdasarkan persepsi, pemahaman, pengetahuan, dan pengalamannya membaca teks-teks lain sebelumnya. Penunjukan terhadap unsur hipogram pada suatu karya dari karya-karya yang lain, pada hakikatnya merupakan penerimaan atau reaksi si pembaca. Memahami puisi ialah usaha menangkap maknanya ataupun usaha memberi makna puisi. Untuk itu, perlulah konteks kesejarahan puisi itu diperhatikan. Dalam kaitannya dengan konteks kesejarahan ini, perlu diperhatikan prinsip intertekstualitas, yaitu hubungan antara satu teks dengan teks yang lain. Berdasarkan prinsip intertekstualitas seperti yang dikemukakan oleh Rifatere dalam Pradopo, puisi biasanya baru bermakna penuh dalam hubungannya dengan puisi lain, baik dalam hal persamaannya atau pertentangannya. Puisi baru dapat dipahami maknanya secara sepenuhnya setelah diketahui hubungannya dengan puisi lain yang menjadi latar penciptanya. Misalnya, puisi itu diciptakan untuk menentang atau menyimpangi konvensi puisi sebelumnya, baik dalam struktur formal maupun pikiran yang dikemukakan. Dengan menjajarkan kedua puisi itu, akan diketahui untuk apa karya sastra itu ditulis, yaitu untuk menentang, menyimpangi, ataupun meneruskan konvensinya. Di samping itu, suasana puisi akan menjadi lebih terang dan kias-kiasannya menjadi lebih dapat dipahami. Jadi, puisi yang dicipta kemudian itu dapat menjadi lebih terang arti dan maknanya jika dianalisis dengan cara membandingkan dengan puisi sebelumnya. Prinsip intertekstualitas merupakan salah satu sarana pemberian makna kepada sebuah teks sastra. Hal ini mengingat bahwa sastrawan itu selalu menanggapi teks-teks sebelumnya. Dalam menanggapi teks-teks itu, penyair mempunyai pikiran-pikiran, gagasan, dan konsep estetik sendiri yang ditentukan oleh horizon harapannya, yaitu pikiran-pikiran, konsep estetik, dan pengetahuan sastra yang dimilikinya, menurut Pradopo 2002. Yang kedua,
yaitu hubungan intertekstual puisi. Hubungan intertekstualitas antara satu karya sastra dengan karya sastra yang lain dalam sastra Indonesia, baik antara karya sezaman maupun zaman sebelumnya banyak terjadi. Misalnya, dapat dilihat hubungan intertekstual antara karya Pujangga Baru dengan Angkatan 45 ataupun dengan karya lain. Untuk memahami dan mendapatkan makna penuh, sebuah puisi dapat dilihat hubungan intertekstual ini. Misalnya beberapa puisi Chairil Anwar mempunyai hubungan intertekstual dengan sajak-sajak Amir Hamzah. Hubungan intertekstual ini menunjukkan adanya persamaan dan pertentangan dalam hal konsep estetik dan pandangan hidup yang berlawanan. Dengan mengutip pendapat Rive Teredo, mengemukakan bahwa untuk memahami makna sebuah puisi secara penuh, maka orang perlu melihat intertekstualitas antara puisi yang ditelitinya dengan puisi yang mendahuluinya. Berikut ini disajikan hubungan intertekstualitas puisi Kusangka karya Amir Hamzah dengan puisi Penerimaan karya Chairil Anwar. Puisi atau sajak Chairil Anwar ini merupakan penyimpangan atau penolakan terhadap konsep estetik Amir Hamzah yang masih meneruskan konsep estetik sastra lama. Demikian halnya dengan pandangan romantik Amir Hamzah ditentang dengan pandangan realistis Chairil Anwar. Keenam bait sajak Kusangka menunjukkan kesejajaran gagasan. Sesuai dengan zamannya, Amir Hamzah mempergunakan ekspresi romantik dengan cara metaforis alegoris. Membandingkan gadis dengan bunga, pada bait terakhir dimetaforakan sebagai bidadari dan merpati. Berdasarkan keenam bait itu dapat disimpulkan bahwa penyair mencintai gadis yang disangka murni, tetapi ternyata sudah tidak suci, karena sudah dijamah oleh pemuda-pemuda lain. Hal ini tampak pada bait, rupanya teratai patah kelopak, dihinggapi kumbang berpuluh kali. Kulihat kumbang keliling berlagu, kelopakmu terbuka menerima cembu. Chairil Anwar dalam menanggapi gadis yang sudah tidak murni lagi sangat berlawanan dengan sikap Amir Hamzah. Ia tidak berpandangan realistis. Si aku mau menerima kembali wanitanya yang barangkali telah menyeleweng, meninggalkan si aku atau telah berpacaran dengan laki-laki lain. Asal si wanita kembali kepada si aku hanya untuk si aku secara mutlak. Chairil Anwar mengekspresikan gagasannya secara padat untuk memberikan tekanan pentingnya inti persoalan. Bait pertama diulang dengan bait kelima, tetapi dengan variasi yang menyatakan kemutlakan individualitas si aku. Dengan cara seperti itu, secara keseluruhan, ekspresi menjadi padat dan tidak berlebih-lebihan. Dalam penggunaan bahasa Chairil Anwar juga masih sedikit romantik. Hal ini mengingatkan gaya sajak yang menjadi hipogramnya. Ia membandingkan wanita dengan bunga kembang. Wanita yang sudah tak murni itu diumpamakan oleh Chairil Anwar sebagai bunga yang sarinya sudah terbagi, bak kembang sari yang terbagi, yang dekat persamaannya dengan Amir Hamzah. Rupanya teratai patah kelopak, dihinggapi kumbang berpuluh kali. Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara keseluruhan, Chairil Anwar mempergunakan bahasa sehari-hari dengan gaya ekspresi yang padat. Hal ini sesuai dengan sikapnya yang realistis, menurut Pradopo 2002. Baiklah kesimpulannya, analisis dan interpretasi puisi di atas hanyalah berupa awal bagaimana sebuah puisi ditafsirkan. Tentu masih banyak model analisis puisi yang ditawarkan para ahli. Namun satu hal yang harus diingat, pemilihan model analisis harus disesuaikan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh interpreter. Pemahaman awal tentang konsep dasar model analisis yang akan digunakan akan sangat membantu interpreter dalam menganalisis dan menginterpretasikan puisi tersebut. Terima kasih.